Jadi kalau kalian tahu Norway itu dulu bukanlah negara yang kaya, tapi sekarang merupakan salah satu negara paling kaya di dunia. Kenapa? Karena 1969 Norway itu ketemu minyak. Jadi kalau kalian tanya, Norway itu punya fund paling besar di dunia. Kalian banyak yang mungkin kira, oh sovereign wealth fund ya, fund yang dipunyai oleh negara, itu paling besar mungkin di Cina ya, di Abu Dhabi atau di Singapura. Salah ya, paling besar tuh punya Norway. Dan dikelola sama banknya Norway, Central Banknya Norway. Kalian tahu ya, Indonesia tuh punya fund juga, namanya Indonesia Investment Authority ya. INA ya, fund Indonesia tuh puluhan triliun. Kalian tahu Norway punya berapa? 1,62 triliun US dollar. Triliun US dollar. Itu kalau dirupiahin ya, fund yang Norway pegang, itu 25.000 triliun rupiah. Nah lu tambahin nolnya itu berapa? 25.000 triliun rupiah. Norway itu sovereign wealth fund nomor 1 paling besar di dunia. Ya, di atas jauh dari Abu Dhabi. Dari Arab punya. Gimana cara dia achieve seperti itu? Karena dia punya pemikiran long term. Di saat 1969 dia ketemu minyak, dia tahu bahwa minyak ini akan habis. Jadi karena dia mau jaga warganya, yang dilakukan Norway adalah dia ciptakan SWF ini. Fund ini diciptakan ya. Dikelola dengan sangat profesional. Jadi semua uang yang didapat dari minyak ya, itu ditabung di fund ini dan digulung terus menerus. Karena dia tahu ya, hitungan dia 50 tahun lagi minyaknya habis. Dia mau fund ini dana negara selamanya. Jadi dia bisa biayain negara dengan tarik 3% dari biaya ini semua. Negaranya bisa running ya, tanpa bahkan ada satu orang pun bayar pajak. Kalian bayangin, itu namanya long term thinking. Kalau kita berpikir seperti Norway, Timothy ini ada waktunya bisa nyari duit. Ya. Nggak selama-lamanya gue bisa nyari duit, nggak selama-lamanya gue bisa di sini. Ini semua akan ada waktunya. Dan selama masih bisa dapat duit, uang itu akan gue tabung secara prudent. Ya. Gue akan save my money, gue akan simpan uang gue untuk long term. Jadi ketika kalian kesampingkan jangka pendek dan pikir jangka panjang, kalian kasihan sama diri kalian di masa depan. Sama kayak Norway kasihan sama rakyatnya. Ya. Kalau dia minyak, dia bisa foya-foya sekarang. Bisa banget dia foya-foya sekarang. Tapi dia tahu dalam 50 tahun minyaknya akan habis. Jangan jadi seperti negara bodoh. Nggak punya kemauan untuk berpikir long term. Jadilah individual yang punya kemampuan long term thinking. Fund Norway ini sekarang punya 1% ya, bahkan di Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Meta ya. Di 1% mereka, masing-masing di perusahaan-perusahaan itu. Dia invest di 9.000 perusahaan. 70% diinvest di global equity. Dan sisanya ada di bonds. Jadi ini fund yang sangat prudent dan udah lama sekali dari 1969. Nah punyalah long term thinking ini untuk kalian bisa ngambil keputusan yang baik.